Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini memang malam karena terus terang aktivitas kita memang dalam menyampaikan hal terkait tentang ajaran aksara Jawa. Tadi ada mo, nyo, mongo, yo, ada ko. Jadi saya ingin menyampaikan tentang 4 aksara yang hari ini saya temukan di salah satu sarung yang saya pakai sekian waktu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ada peristiwa yang ingin saya uli sebagai sebuah harapan dari kawan-kawan ketika kita melihat tadi diskusi di salah satu jalan di dekat Kapasari di Gembong dengan para PKL mendiskusikan mulai pagi tadi kenapa bangsa kita ini ada sebuah pertanyaan, namun ini adalah sebuah pendalaman dari sebuah peristiwa yang harus juga ada alasan yang harus terjawab oleh kita sendiri. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang punya rumah, namun bangsa kita sendiri di pinggir jalan tadi, orang-orang saudara saya, orang-orang Jawa, saudara saya orang Surabaya yang masih menjadi pengemis atau kekurangan di dalam kehidupan, ketidakmakmuran di dalam proses pembangunan ini harus dicari masalah dari akar pengetahuan dari cahaya batin. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa tidak kurang-kurang pemerintah ini sudah melaksanakan programnya, terutama untuk memakmurkan masyarakat. Contoh saya ambil peristiwa di Surabaya, di mana ibu kota Jawa Timur. Ini pembangunan yang sangat pesat, hampir 450 lebih hotel di Surabaya, pasar, lalu mall yang begitu banyak yang ada di Surabaya. Namun mengapa bangsa kita masih ada yang berkekurangan di negeri sendiri? Saya agak frontal menjelaskannya bahwa ada persoalan yang kita lakukan yang kita melupakan dalam prinsip-prinsip pembelajaran. Saya sampaikan ke salah satu sahabat saya, seorang media, bahwa kita ini ada contoh saya yang punya rumah dan kawan saya itu kos di rumah saya atau kontrak. Jadi pemiliknya adalah saya yang punya rumah. Nah, kenapa yang kos ini lebih kaya daripada yang punya rumah? Jadi kenapa bangsa saya dari Aceh sampai Papua yang kenyataannya itu adalah pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi di mana-mana kita melihat bangsa saya sendiri ini masih berkekurangan. Bahkan
bahkan bangsa asing yang hidup di negeri yang kita cintai kaya raya. Contohlah Freeport, ini masih dalam upaya untuk dikembalikan kepada negara. Tambang-tambang semuanya masih dikuasai oleh tetangga atau orang yang kontrak hidup mencari makan di Indonesia dan bukan orang asli pemilik sah negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya coba menjelaskan bahwa dari aspek pendidikan budaya bahwa kita gagal memahami peristiwa ini sejak 1400, di mana pengetahuan kita sudah mengajarkan bahwa ada 3 aspek yang akan hilang pada waktu peristiwa berakhirnya Kerajaan Majapahit, di mana di situ sudah disampaikan suatu saat nanti bangsa kita akan melupakan sejarah kebudayaan bangsanya sendiri. Inilah sejarah kebudayaan adalah tulisan aksara Jawa Nusantara, mulai dari Sunda, Kaganga, Abukida, Lontara, Bugis, Sansekerta sudah mulai banyak dipakai oleh orang India. Ini dilupakan Kawi, lalu juga aksara Palawa. Dan kita untuk membaca Palawa dari kitab-kitab kuno hanya anak-anak yang sekolah. Karena apa? Kita sudah melupakan sejarah leluhur, tulisan leluhur, dan kita menjadi antik, barang antik di tengah-tengah pengetahuan kita sendiri. Jadi pendidikan kita hanya para pakar-pakar yang kuliah. Karena apa? Karena kita diputus mata rantai pengetahuan kita dengan leluhur. Nah kan aneh ketika seorang yang harus lulus luar negeri baru bisa baca ini, sedangkan ini milik kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi badan kita orang lain. Ilmu pengetahuan orang lain yang bisa mengidentifikasi bahwa kita sedang punya panu atau kutil atau kadas. Ini aneh. Itu karena kita sudah melupakan sejarah kita, sehingga hukuman terhadap ketidakmakmuran itu karena kita sudah melupakan ajaran ilmu pengetahuan, tidak akrab dengan ilmu pengetahuan leluhur kita, sehingga untuk membaca sejarah-sejarah kebudayaan leluhur yang ada di prasasti, di candi, di arca, di patung, di artefak, kita tidak bisa karena kita melupakan milik kita sendiri. Jadi lupa bahwa ini pakaian milik kita sendiri. Ageman ini adalah milik. Yang kedua adalah kita lupa bahwa kita pengetahuan kita, jadi tadi ajaran, jadi budaya, ajaran-ajaran asing itu dipanut atau diikuti, ajaran leluhur dilupakan. Pas yang kedua menjawab yang hal tadi bahwa ilmu pengetahuan kita itu sudah berkiblat kepada asing, sehingga kita tidak akrab dengan pengetahuan dan tulisan leluhur ini. Jadi sekarang orang yang bisa membaca ini, wah, gajinya besar, honornya besar, tapi tidak pernah akrab dengan anak cucu kita. Sedangkan ini adalah milik kita. Bagaimana kita mau belajar tentang sejarah bahwa di tempat tersebut terpendam emas yang ditulis dalam huruf ini hanya orang asing bahkan yang bisa baca. Bahwa di situ ada tembaga, timah, nikel, batu bara, ketika ditulis di zaman prasasti, mungkin Kutai, 6 Masehi, 5 Masehi, 4 Masehi, ditulis dalam huruf ini, kita tidak tahu. Karena pendidikan kita sudah tidak mengajarkan akrab dengan milik kita, ajaran kita sudah tidak akrab dengan ajaran budi luhur kita, dan yang terjadi adalah praktek budaya tentang kegiatan aktivitas transaksi kita tidak menggunakan teori ekonomi leluhur kita sendiri, sehingga kita apa yang terjadi, kita tidak bisa menguasai Madagaskar, kita dikuasai oleh bangsa asing. Mobil semuanya tidak ada produk-produk dari
dari orang-orang dari Aceh sampai Papua. Mereknya aja tidak ada merek Mukidi. Jadi tidak ada mobil merek Mukidi, tidak ada merek cuma sepeda motor milik Sastro, tidak ada merek cuma Parman, tidak ada merek sepeda teknologi cuma kulkas mereknya Supardi, Yukti, Yuk 6, Yuk Ngo, Yuk Na, Yuk tidak ada. Jadi itu adalah bahwa kita dijajah secara ekonomi oleh produk elektronik dari asing, produk dari mobil dari asing, pendidikan dari asing, dan ajaran dari asing. Itulah yang membuat kita miskin. Miskin ilmu pengetahuan, miskin adalah miskin ajaran, dan miskin secara ekonomi mutlak. Berarti the founding fathers Bung Karno menyampaikan berdaulat politik berarti kita merdeka dari semua invasi pengetahuan barat. Lalu berdikari secara ekonomi, kita berdagang dengan cara kita sendiri, dan kita punya kekayaan itu kita kelola sendiri. Kita sepakat dengan presiden bahwa kita punya nikel sendiri, kita jual sendiri, gak diterima kita olah sendiri, siapa yang mau terserah kita, karena yang punya kita. Ini mulai ada penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan teori dagang dari ketetapan pemilik rumah Indonesia untuk anak cucu kita. Dan yang terakhir adalah ajaran itu sendiri, karena kita sudah lebih suka kepada budaya asing, kesenian asing, produk-produk pengetahuan kebudayaan asing. Jadi ekspansi dari ajaran yang masuk dalam pikiran kita dan masuk di dalam praktek hidup kita semua asing. Jadi ini menyimpan rahasia khusus bahwa aksara Jawa yang saya sampaikan memiliki 3 aspek yang disampaikan oleh the founding fathers. Berdaulat politik berarti kita merdeka secara ilmu pengetahuan, merdeka secara teknologi, saintis, semuanya harus berkiblat kepada pengetahuan kebudayaan leluhur, di mana di sini tersimpan rahasia-rahasia dengan password aksara-aksara kuno. Ketika kita bisa membaca, di situ tersimpan emas. Kalau kita masih berkiblat dengan orang asing, tidak bisa membaca bahwa di situ ada emas, di situ ada nikel, di situ ada batu bara, di batas ini ada itu, kita menjadi asing. Berdikari secara ekonomi berarti kita harus mampu melakukan ekspansi, menjajah atau menguasai sumber energi dunia itu ada di tanah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Lalu berkepribadian dalam kebudayaan, jelas budaya kita, ajaran kita adalah pribadi hak mutlak milik kita yang harus kita panuti, kita pahami, kita kuatkan. Jadi tidak lalu budaya asing dipakai, ekonomi asing dipakai, apalagi tentang ilmu pengetahuan asing diagungkan, milik kita abaikan. Mohon maaf, ini pendekatannya memang sangat halus, tapi ini saya kutip tulisan ini, saya sambungkan dengan makna Trisakti di dalam amanat yang disampaikan oleh Bung Karno, Soekarno, dan Pak Karno. Dialah yang membuat kesukaran alam ini bisa nyata, dialah yang membongkar peristiwa-peristiwa, rahasia-rahasia bumi, karena beliau adalah pakar. Nama dohir adalah Kusno. Mari kita menghormat peristiwa-peristiwa khusus pada tingkat ilmu pengetahuan, karena kita sebenarnya sudah tidak akrab dengan pengetahuan leluhur. Mari kita mohon ampunlah agar anak cucu kita esok tulisan relief di dinding-dinding rumah saya yang dibuat oleh Ken Ayu, Alesa Wulandaru, dan adiknya Ken Dedes Wening Gayatri dan Ken Sari Suci Sundul Langit, kita akan mewariskan ilmu pengetahuan milik kita demi anak cucu kita. Terima kasih, mohon maaf, mohon ampun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakung Tumati. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Ung Ulun Basuki Langgeng. Pangestu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.